Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah agroforestry. Seperti di awal pertemuan kita pada kuliah daring, saya menyampaikan beberapa pengertian atau definisi terkait dengan agroforestry dan kemudian memberikan Anda beberapa tugas terkait dengan bagaimana Anda memahami sebuah agroforestry dari berbagai macam definisi oleh para ahli. Kali ini saya akan lebih menegaskan beberapa definisi terkait dengan agroforestry. Di antaranya oleh Neir, dia menyampaikan tentang sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial dan ekologi dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian atau ternak, baik secara bersama-sama atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan tercapai hasil total nabati atau hewan yang optimal dalam arti yang berkesinambungan. Nah, lanjut pada definisi yang kedua disampaikan oleh King dan Chandler. Itu mengatakan bahwa agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi lahan secara keseluruhan, merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian. Di dalamnya sudah termasuk tanaman tahunan dengan tanaman atau hewan ternak, baik secara bersama atau bergiliran, dilaksanakan pada satu bidang lahan dengan menerapkan teknik pengelolaan praktis yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Sebentar Anda bisa membandingkan beberapa definisi ini dan saya akan meminta Anda untuk menarik beberapa kesimpulan terkait dengan definisi para ahli. Yang ketiga itu disampaikan oleh Roci. Jadi agroforestry diartikan sebagai penanaman pepohonan secara bersamaan atau berurutan dengan tanaman pertanian dan atau peternakan, baik dalam lingkup keluarga kecil ataupun perusahaan besar. Jadi agroforestry tidak sama dengan community forestry, akan tetapi seringkali tepat untuk melaksanakan beberapa proyek-proyek hutan kemasyarakatan. Ini juga akan saya kaitkan dengan beberapa istilah yang beririsan dengan agroforestry. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang sampai sekarang masih tetap eksis dan perwakilannya ada di Indonesia, yaitu lembaga ICRA, International Center for Research in Agroforestry. Melalui lembaga ICRAF ini mengartikan bahwa agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu. Di dalamnya adalah pepohonan, perdu, bambu rotan dan lainnya dengan tanaman tidak berkayu, atau dapat pula dengan rerumputan. Ini yang dimaksud adalah mungkin padang ilalang. Kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya seperti ikan dan lebah, sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara masyarakat tanaman, antara tanaman berkayu dengan komponen-komponen lain. Nah, ini juga ada beberapa definisi yang mengatakan bahwa agroforestry adalah sistem pengelolaan sumber daya alam yang
dinamis secara ekologi dengan penanaman pepohonan di lahan pertanian atau padang pengembalaan untuk memperoleh berbagai produk secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi semua pengguna lahan. Nah, ini ada dua ahli yang mencoba menyimpulkan. Jadi ini multidefinisi. Agroforestry itu diistilahkan sebagai kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu, yaitu perdu, palem, bambu, dan lain-lain, dengan tanaman pertanian atau hewan, dan atau ikan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada. Dari definisi-definisi tersebut, maka saya menyimpulkan ada unsur-unsur agroforestry yang harus terpenuhi sebagai salah satu prasyarat. Unsur-unsur tersebut meliputi, yang pertama adalah di dalamnya terdapat sistem penggunaan lahan oleh manusia, oleh masyarakat. Yang kedua, di dalamnya terdapat penggunaan teknologi atau penerapan teknologi. Jadi ada teknologi budidaya, ada teknologi pemupukan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah komponen tanaman semusim. Ada komponen tanaman tahunan, ada peternakan atau hewan. Jadi ada campuran berbagai macam komponen jenis tanaman atau jenis-jenis budidaya. Unsur yang keempat adalah waktu dilakukan. Jadi sistem budidaya ini dilakukan bisa secara bersama-sama, secara bersamaan, artinya seluruh komponen penyusun daripada sistem agroforestry itu dilakukan secara bersama-sama atau bergiliran dalam suatu periode tertentu. Jadi boleh bersama atau boleh bergiliran dalam periode tertentu, di mana ada interaksi. Di dalamnya terdapat interaksi ekologi, ada interaksi sosial, dan ada interaksi ekonomi. Saya ingin menjelaskan sedikit supaya Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan bersamaan bergiliran dan kemudian ada interaksi. Ini saya ekstrak dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli tadi supaya Anda bisa memahami. Nah, yang dimaksud dengan bersamaan atau bergiliran itu adalah bahwa bercocok tanam atau budidaya yang dilakukan itu dilakukan secara bersama-sama dengan berbeda jenis. Misalkan kacang tanah dengan pohon jati. Ini tidak apa-apa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian bisa dilakukan secara bergiliran. Misalkan setelah ditanami jati, misalkan berusia 6 bulan atau 1 tahun, di sela-sela jati, pohon jati tersebut bisa ditanami jagung misalkan. Itu maksud daripada bersamaan atau bergiliran dalam satu periode tertentu. Kemudian ada interaksi ekologi
sosial dan ekonomi. Nah, ini salah satu keunggulan dari agroforestry menurut para ahli, bahwa kalau yang dimaksud dengan interaksi ekologi, terdapat dua jenis komponen tanaman atau komponen non-tanaman, misalkan peternakan. Interaksi ekologi dimaksud adalah ketika tanaman utama, katakan dia tanaman yang membutuhkan perlindungan dari sinar matahari, maka pohon-pohon yang ada di sampingnya atau yang ada di sekelilingnya itu akan mampu melindungi tanaman pokok atau tanaman utama kalau si petani menetapkan bahwa ada tanaman utama selain tanaman pohon. Maka perlindungan dari terpaan cahaya matahari, kibasan angin yang agak kencang terhadap tanaman utama, itulah salah satu contoh yang dimaksud dengan interaksi ekologi antar komponen yang ada di dalam. Kemudian bagaimana dengan interaksi sosial? Sungguhnya interaksi sosial ini memiliki dimensi yang cukup luas ya. Kalau kita melihat beberapa komponen yang dibudidaya oleh masyarakat petani tradisional, bahwa sesungguhnya teknologi agroforestry menurut para ahli adalah teknologi yang sudah diterapkan secara turun-temurun, sehingga kita melihat kalau kita masuk ke desa-desa yang berdampingan dengan pegunungan, banyak rumah-rumah yang memiliki lahan di belakang, di depan, di samping rumahnya itu ditanami berbagai macam tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga ini salah satu dimensi yang disebut dengan ada interaksi sosial. Kemudian ada interaksi ekonomi terkait dengan pada poin 3 ya, pada poin 3 secara ditanam secara memiliki panen yang berkesinambungan. Jadi ada 2 atau 3 komponen yang kemudian memiliki waktu panen berkesinambungan, bergilir. Jadi satu jenis dipanen minggu ini, kemudian entah 2 minggu ke depan itu akan ada pemanenan pada minggu-minggu pada jenis-jenis yang lain. Ini adalah unsur-unsur agroforestry sebagai prasyarat ketika itu disebut agroforestry menurut para ahli. Sehingga kalau dia memenuhi 4 unsur ini, maka itu disebut dengan agroforestry. Nah, saya memberi tugas kepada Anda kemarin. Kalau belum ada yang mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan di dalam grup WhatsApp. Saya ingin Anda mencari berbagai definisi literatur di luar yang sudah dituliskan dalam teks yang saya sampaikan tadi. Kemudian buatlah ringkasannya. Ini tugas kelompok, silakan Anda membagi kelompok. Setelah membaca, memahami berbagai definisi tadi, kemudian Anda menyusun kalimat sendiri.
ya, Anda rangkum tadi, susunlah dengan kalimat sendiri makna atau definisi agroforestry menurut pemahaman Anda. Setelah Anda menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tugas ini akan saya kumpulkan dengan jangka waktu 3 hari. Silakan Anda susun dengan membagi kelompok 3 atau 4 kelompok. Silakan ketua tingkat membagi itu.